Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Afriansyah dengan NIM 242410103005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir atau UAS saya dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan topik implementasi mesin Turing untuk operasi binary increment atau penambahan satu pada bilangan biner. Masuk ke latar belakangnya sendiri, yaitu mesin Turing adalah salah satu model komputasi paling dasar dan paling penting di dalam teori bahasa dan otomata. Walaupun sederhana, mesin Turing dapat mensimulasikan cara kerja komputer modern bekerja. Untuk memahami konsep ini dengan lebih rinci, nah pada tugas ini saya mengimplementasikan mesin Turing untuk melakukan operasi increment, yaitu menambah angka biner sebesar 1. Operasi ini sebenarnya sangat umum dipakai dalam ARCOM atau arsitektur komputer, terutama di bagian ALU ketika melakukan perhitungannya. Untuk perumusan masalah dan tujuannya pada proyek saya kali ini ada 3, yaitu pertama, bagaimana merancang mesin Turing dan bisa menambah 1 pada bilangan biner. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikannya dalam bentuk kode program. Terus yang ketiga, dan bagaimana alur kerja mesin saat melakukan proses increment tersebut. Tujuannya adalah membuat desain mesin Turing, mengimplementasikannya pada saat kali ini yaitu dalam bentuk kode program Python, lalu menganalisis hasil kerjanya nanti. Untuk dasar teori mesin Turing sendiri, yaitu mesin Turing terdiri dari pita hingga head bisa membaca dan menulis, serta kumpulan state. Setiap transisi mengatur apa yang harus dilakukan mesin ketika bertemu simbol tertentu. Secara formal mesin Turing itu ditulis sebagai 7 tupel ya. Nah, pada tugas ini saya menggunakan model deterministic Turing machine atau DTM, yang dimana setiap state-nya itu dan simbol hanya memiliki satu transisi yang berlaku. Untuk representasi binernya tersendiri, karena studi kasusnya itu adalah increment biner, kita itu perlu memahami logika dasar penjumlahan dalam biner. Yang pertama, jika bit paling kanan adalah 0, maka cukup ubah jadi 1 dan selesai. Nah, jika bit paling kanan adalah 1, maka ubah menjadi 0 dan terjadilah carry ke bit sebelah kiri. Dan jika semua bit adalah 1, hasil akhirnya akan menambah digit baru di depan. Oke. Masuk ke bagian studi kasus. Nah, untuk studi kasus sendiri yang udah ditentukan oleh Bapak Gama, yaitu saya memilih input string biner. Misalkan inputannya itu 1011 dan keluaran yang diharapkan yaitu adalah 1100 setelah ditambahkan 1. Proses dilakukannya tuh oleh 2 set yang utama ya. Yang pertama adalah state key 0. Nah, state key 0 itu yaitu untuk bergerak ke kanan sampai ujung inputnya. Lalu ada key 1 yaitu state untuk memproses carry dari kanan ke kiri. Nah, yang selanjutnya ada logika mesinnya terlebih dahulu, karena kita harus memahami apa sih logika mesinnya itu terlebih dahulu. Misal kita dari state key 0, nah mesin itu berjalan terus ke kanan sampai menemukan blank. Nah, jika state-nya itu mencapai blank, mesin masuk ke key 1 untuk merespon carry. Nah, di key 1-nya tersebut, jika membaca 1, maka dituliskan 0 dan lanjut ke kiri. Nah, jika membaca 0, ditulis 1, dan mesin itu bakal berhenti di key accept nantinya. Ada parameter key accept. Nah, jika yang dibaca blank di bagian kiri artinya semua bit 1, dan maka mesin menulis 1, baru itu di depannya. Oke, yang pertama mungkin masuk ke implementasi programnya langsung. Di bagian ini aku bakal buka di Python-nya. Nah, yang pertama
saya tuh mendefinisikan sebuah kelas dulu buat si Turing mesinnya. Di dalam kelas ini nanti bakal beberapa function yang bakal dijalankan oleh si kelasnya tersendiri. Nah, pertama didefinisikan kelas pertama, kelas Turing mesin. Nah, ini yang pertama ada function init. Nah, buat function ini nih dipanggil saat objek Turing mesinnya tuh bakal dibuat. Nah, yang pertama ada self tab. Nah, buat self tab ini membuat pita sebagai list karakternya nanti. Nah, itu dan menambahkan blank di bagian kiri serta di bagian kanan dari tab inputnya nanti. Nah, kenapa kok ditambahkan tab ini? Karena kan mesin Turing butuh ruang kosong untuk bergerak bebas ke kiri dan ke kanan. Jadi jika misal kita itu inputnya itu begini 1011, nanti bakal ada blank kosong di bagian kanan dan di bagian kirinya di sini. Jadi dua ini blank dan ini inputannya. Jadi diapit oleh dua blank gitu. Oke, yang pertama ada dan selanjutnya ada self head sama dengan 1. Itu buat meletakkan headnya sendiri di posisi 1. 1 ini kan karakter input pertamanya. Yang 0 itu di blank kiri, yang 1 bakal bagian inputnya. Buat state awalnya sendiri itu ada key 0. Nah, itu dimulai dari key 0. Nah, sesuai desain yang awal, key 0 itu adalah state untuk jalan ke kanan sampai menemukan blank ujungnya, yaitu blank ujung inputnya. Lalu yang selanjutnya ada self accept state dan Q accept. Ini yang dari dijelasin. Q accept itu adalah state akhir atau endpointnya. Jika mesin sudah mencapai state Q accept ini, proses increment itu bakal selesai gitu. Oke, selanjutnya ada masuk ke self.delta. Nah, ini function delta. Variable ini adalah kayak dictionary, bukan sih emang dictionary bersarang yang memuat aturan transisi buat mesin Turingnya nanti. Buat yang format pertama ada key 0. Buat key 0 ini penjelasannya tugasnya tuh bergerak ke kanan hingga ujung si ujung angkanya tersendiri. Nah, jika key 0-nya itu membaca 0, maka tetap di stage 0 dan menuliskan kembali 0, lalu bergerak ke kanan atau right. Nah, jika membaca key 0-nya itu membaca 1, sama seperti case-nya yang 0, itu tetap di key 0 dan menuliskan 1 dan bakal menuju ke kanan. Nah, jika membacanya itu blank, itu bakal menuliskan state key 1 dan tetap menulis blanknya sebagai kayak ketemuannya awal tadi, sama seperti dual yang di atas. Lalu bakal bergerak kiri untuk memulai proses si carry-nya tersebut. Nah, selanjutnya ada key 1. Buat key 1 ini jika membacanya itu 1, bakal menuliskan key 1 atau tetap di 1. Nah, buat satunya itu berubah menjadi 0 dan carry-nya tuh bakal berlanjut ke kiri gitu. Nah, jika membaca 0 itu bahkan berubah ke 1, yaitu carry-nya berhenti dan masuk ke Q accept-nya dan bakal stay di Q accept-nya. Kan udah selesai prosesnya. Ini juga ada blank, bakal sama kayak jika menemukan 0, itu bakal berubah ke 1 dan berhenti di Q accept. Selanjutnya ada function step. Buat function ini nih melakukan satu langkah transisi, yang artinya itu untuk menjalankan satu langkah dari mesin Turingnya tersendiri. Yang pertama ada current underscore symbol self.tab self head. Nah, ini untuk mengambil karakter pada karakter tabnya pada self head pada saat ini. Lalu yang kedua ada new right symbol direction self delta current symbol. Nah, ini buat apa? Itu mencari aturan berdasarkan
state awalnya, yaitu self state, simbol dan simbol yang dibaca atau current simbolnya. Nanti outputnya bakal berupa state baru, membuat simbol yang harus ditulis, dan arah pergerakan si headnya. Lalu ada self tab, self dot head, itu write symbol, itu buat mengganti simbol lama dengan simbol baru sesuai aturan transisinya nanti. Lalu ada sebuah perkondisian. Di sini ada kondisi pertama. Jika kondisi directionnya itu R atau kanan, jadi headnya tuh bakal di +1 atau bergerak ke satu sel ke kanan. Dan ada perkondisian lagi di dalamnya. Jika headnya itu keluar batas dari panjang pitanya, itu bakal menambahkan blank baru di sebelah kanan. Lalu elif dari perkondisian lainnya dari if yang pertama, yaitu ke kiri. Jadi nanti buat self headnya bakal bergerak satu sel ke kiri, dan ada perkondisian di dalamnya lagi. Jika headnya keluar dari indeksnya atau -1, tambahkan blank di depan pitanya, dan set lagi buat si headnya itu ke 0 gitu. Lalu bakal memperbarui state mesinnya dengan hasil transisi yang mudah dilakukan. Nah, lalu ada function run. Function run itu menjalankan mesin hingga mencapai queue accept-nya nanti. Yang pertama ada looping terlebih dahulu. Buat looping ini selama buat perkondisian, selama artinya itu tidak sama dengan accept state, itu bakal si mesinnya itu terus berjalan. Nah, lalu dalamnya ada perkondisian. Jika trace-nya itu sama dengan true atau benar, nanti itu program bakal menampilkan state saat ini, posisi head, lalu isi pita lengkapnya buat debugging. Terus jalankan satu langkah dari self step-nya itu untuk memanggil fungsi step yang sudah dijelaskan di bagian ini. Lalu di result ini bakal menggabungkan dari isi pitanya tersebut menjadi string. Nanti script blanknya ini bakal dihapus dan bakal nge-return si hasilnya. Ini buat menjalankan si kode programnya. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita masukin kode binernya terlebih dahulu. Kode binernya tadi 1011 ya. Oke. 1011. Jika di enter, nah ini bakal ketemu dari setiap setnya. Jika set awalnya itu kit 0, headnya 1, dan tabnya tuh jadi di 1011, dan bakal di debugging setiap state-nya itu menemukan apa saja di tabnya dan di head keberapa. Buat hasil incrementnya itu yang di +1 sesuai di 1100 yang diharapkan. Buat contoh hasilnya. Oke, mungkin masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri dari implementasi ini dapat disimpulkan kalau mesin Turing itu dapat digunakan untuk memodelkan operasi sederhana kayak binary increment secara sistematis dan terstruktur lah. Jadi program Python yang dibuat berhasil mensimulasikan seluruh definisi mesin Turingnya. Seluruh sih beberapa. Nah, mulai dari pergerakan head, menulis simbol, hingga proses carry-nya itu terjadi di dalam sebuah algoritma. Mungkin ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk jika mau mengembangkan si project program tersebut, yaitu mungkin bisa menggunakan simulator grafis mesin Turingnya biar lebih bagus gitu. Lalu ada
sistem operasi biner yang lebih kompleks seperti penjumlahan pemakaian bisa menggunakan itu. Dan juga bisa mungkin diperluas menjadi framework kecil ya untuk berbagai bentuk algoritma lainnya. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.